Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Santoso, berasal dari Cirebon. Dan saya Erlinda Nurgumilang, biasa dipanggil dengan Sarah. Saya berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Kita berdua sedang berada di Jepang, di Provinsi Niigata. Tapi beda daerah tempat tinggal. Saya sendiri tinggal di daerah Kariwa. Kariwa itu tempat yang bagaimana ya, Mas? Kariwa itu tempat yang tenang dan sepi. Ayo ikuti saja petualangannya. Let's go. Oke, sekarang sudah berada di salah satu moda transportasi di sini. Lebih tepatnya halte bus. Di sini halte bus Nishiyama yang tujuannya ke arah kota. Buat moda transportasinya salah satunya ini bus. Dan di halte di sini bisnya cukup sangat jarang. Sehari bisa dikatakan kurang lebih 3-4 bis per hari. Jadi memang sangat-sangat terbatas. Makanya ada moda transportasi lain selain bis, yaitu kereta lokal, kereta api. Seperti itu. Sekarang saya sudah berada di stasiun Nishiyama, salah satu moda transportasi yang lain selain bis. Dan di sini juga ada 2 rute, yang ke arah kota dan ke kecamatan. Seperti itu. Kereta ini beroperasi ketika cuaca cerah. Ketika cuaca sedang badai salju, itu kurang lebih tidak bisa jalan. Dan jadwal keberangkatannya pun cenderung lebih banyak ketimbang yang bis. Seperti itu. Dan juga tidak jauh dari stasiun ada sebuah danau yang ketika musim panas pohon teratainya bermekaran dan dihuni oleh sekumpulan angsa dan kura-kura. Oke. Dan yang terakhir, di sini ada pantai. Di belakang rumah kurang lebih membutuhkan waktu 15 menit naik sepeda. Ini pantai Miyagawa. Miyagawa ini ya pantai biasa. Pasirnya hitam, sunsetnya indah, dan banyak ikan di sini dan banyak juga orang mancing. Airnya jernih dan segar. Dan ya di sebelah sana juga ada Genpatsu. Genpatsu itu membangkit listrik tenaga nuklir. Dan itu bangunannya ya seperti inilah hidup di desa Kariwa. Semuanya dikemas dalam satu cerita yang akan menjadi pengalaman yang tak akan pernah terlupakan. Oke, terima kasih. Sekarang giliran aku ya, Mas, yang bercerita. Nah, aku akan menceritakan tentang tempat tinggal aku sekarang. Sebelumnya, aku akan bercerita tentang bagaimana sih aku bisa ke Jepang. Dulu aku datang ke Jepang itu sebagai pelajar di salah satu kampus yang ada di Nagaoka.
Itu aku di Nagaoka tinggal kurang lebih selama 2 tahun, dan kegiatan aku sehari-hari ya selain sekolah, kerja paruh waktu itu di salah satu rumah sakit yang ada di Koide yang bernama Honda Bioing. Nah, Koide itu juga merupakan salah satu tempat pertama kali aku bertemu dengan belahan jiwa aku, Mas Agung. Nah, dari sana saya pulang pergi tiap saat. Dari Nagaoka pulang sekolah langsung ke Koide untuk mencari cuan. Kamu tahu nggak Koide itu daerah seperti apa? Daerah yang dingin, gunung, jauh, pokoknya jauh. Nah iya, Koide dingin kan Mas? Saking dinginnya ya, kalau musim dingin itu, tahu nggak? Saljunya tuh banyak dan bisa setinggi aku loh. Dan berhubung aku juga tinggal di pegunungan ya, di sini juga banyak area skinya. Jadi kalau musim dingin itu kan banyak salju kan. Kita itu naik kereta gantung dulu tuh sampai atas, sampai puncak gunung. Nanti pulangnya turunnya itu kita perosotan tuh pakai papan ski dari atas ke bawah, itu di atas salju. Itu seru tahu kayak gitu. Dan kamu tahu nggak, pas pertama kali aku ke Jepang itu, awalnya tuh aku sempet bingung, kayak gimana nanti kita keluar, gimana nanti pergi sekolah, kayak jalannya kan ketutup salju, saljunya banyak loh kayak gitu kan. Tapi pas keluar rumah nih ya, tiba-tiba di depan rumah itu saljunya udah ada yang ngerokin aja Mas, pakai itu apa sih, kayak apa ya, alat berat gitu, aku nggak tahu namanya. Kalau di kita tuh kayak beko atau apalah, nggak tahu ya. Itu udah kayak es serut aja, diserut-serut gitu. Cuma bedanya itu di sini es serutnya nggak bisa dimakan kayak gitu. Dan selain musim salju, musim dingin itu, di sini juga kalau musim panas itu tiap tahun itu ada festival. Festivalnya seru tahu. Itu kalau yang terdekat itu dekat kampus aku dulu. Nah, itu ada festival musim panas Nagaoka Hanabi namanya. Tiap tahun itu selalu nyalain kembang api. Nah, kembang apinya itu salah satu kembang api terbesar ketiga di Jepang katanya ya. Kamu tahu nggak? Diameter kembang apinya itu kurang lebih 90 cm sebelum diledakkan ya. Nah, dan beratnya itu bisa mencapai 300 kg katanya ya. Aku juga sebenarnya kurang tahu, tapi katanya. Dan ketika meledak, katanya itu ledakannya itu bisa mencapai 650 meter di udara. Dan indah dan uniknya kembang api di Jepang itu ya, kalau lagi festival kayak gitu, nyala terus tuh dari jam 7 sampai jam 10 malam itu, meletus tuh tanpa henti. Dan bentuknya juga beragam-ragam, itu unik. Kayak apa sih, pas meletus itu di udara itu jadinya bergambar, bukan yang peletak kayak gitu doang kayak di kita itu, bukan. Jadi pas meletus itu tuh ya, ada tiba-tiba di langit itu percikan kembang apinya itu bergambar semangka lah, atau bergambar beruang, atau orang yang lagi senyum, gambar muka kayak gitu. Pokoknya unik banget itu acara festival kembang api di Jepang itu. Dan kita juga nggak panik dengan asap-asap kayak gitu ya, karena di atas-atas itu ada drone sama pesawat itu kayak nyemprotin air gitu buat apa sih, ngilangin asap-asapnya, jadi nggak ngeganggu kepandangan kita juga. Ditambah lagi apa, kembang apinya itu selalu dipercikan itu di atas sungai, kalau enggak di atas laut kayak gitu, jadinya enak.
serpihan kembang apinya juga nggak kena mata, aman insya Allah. Dan jauh juga dari ancaman kayak kebakaran kayak gitu. Pokoknya seru deh. Kok kamu bisa sih tiba-tiba ada di Koide, terus takdir mempertemukan kita? Ya nggak tahu, aku juga bingung. Terus awal kamu ke Koide itu untuk apa sebenarnya? Jadi awalnya itu aku mau main futsal sama temen. Kebetulan temen aku tinggal di Koide juga, satu daerah sama tempat tinggal Sarah. Dan disitulah Pertemuan pertama kita ya. betul sekali. Dari perjalanan kereta pulang pergi, lahirlah cerita yang tak pernah aku duga. Pertemuan pertama kita di Koide. Ya. Terus? Bentar, pertemuan pertama kita itu tahun berapa ya? Kurang lebih lama sih. 2024 enggak sih? 2024 kurang lebih ya. Oh, berarti kita baru mengenal selama 2 tahun. Baru 2 tahun. Dan ngomong-ngomong di sini juga agak sedikit gerimis. Setelah pertemuan pertama kita, lahirlah pertemuan-pertemuan berikutnya yang membuat kita terus mengobrol dan lebih dekat lagi, sehingga awal tahun 2025 pulang main ski ya. Pulang main ski, Kita berdua memutuskan untuk berkomitmen menjalin sebuah hubungan. Itu Januari ya 2025. 2025 Iya, tanggal 3 kurang lebihnya. iya. Dan setelah kita lebih mengenal lagi dengan restu orang tua kita juga, pas saat kemarin saya pulang ke Indonesia, Saya memutuskan untuk mengkhidbah Erlinda Nur Gumilang untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. kita berdua ingin berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah merestui hubungan kita berdua. Begitupun kepada kedua belah pihak keluarga, dari keluarga aku maupun keluarga besar dari Mas Agung. Juga kepada teman-teman semua yang telah hadir dan mendoakan hubungan kita berdua ya. Ya, tak lupa juga kita ingin meminta maaf barangkali acara ini berlangsung itu ada banyak kekurangan, kesalahan atau sesuatu Ada salah yang kata mungkin juga. menyinggung perasaan atau hati, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye.